Ternyata Freeport itu sudah punya dokumen hukum di mana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini dan diperpanjang 10 tahun sebelum berakhir dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau. Tidak bisa disalahkan pemerintah berikutnya. Karena kalau pemerintah berikutnya maksa ke peradilan internasional. We are the unknown. We're just a regular people. We will talk about hot topics, social economy, politics, history. If you think this is valuable to you and your friend, it would be great to make more. Everybody has the story to tell. Hey, this is Jack again. All right, today I'm going to respond in the statement that made Mahfud MD regarding Freeport. Okay, dalam bahasa Indonesia. You gotta know, the first PMA, penanaman modal asing, undang-undang penanaman modal asing pertama ditandatangani adalah perusahaan asing pertama namanya Freeport. Nah, untuk itu kita perlu tahu kenapa latar belakangnya, kenapa perusahaan penanaman modal asing pertama. Hanya penanaman modal asing itu ada macam-macam. Ada yang cuma beli obligasi, ada yang cuma beli ini, beli itu, tapi tidak menanamkan modal secara fisik, seperti membangun. Nggak ada. Pertama-tama itu pertama. Lalu kenapa? Padahal Indonesia itu sejak Hindia Belanda itu adalah negara yang nomor 2 di dunia. Perdagangan Hindia Belanda itu nomor 2. Belanda, Hindia Belanda. Lalu British yang nomor 1. Jadi nomor 1 British, Inggris dengan rajanya dan ratunya, dan Inggris, Belanda, India Belanda. Nah, ini mesti tahu, setelah Indonesia merdeka kita mendapatkan begitu banyak perusahaan-perusahaan asing yang bekerja sama dengan India Belanda. Waktu transfer ditandatangani oleh Pak Bung Hatta dan Pak Sri Sultan Hamengkubuwono, itu semua termasuk dalam undang-undang di Konferensi Meja Bundar tahun 49. Itu termasuk semua di dalamnya. Jadi ada yang dibilangnya concurrent business account atau transaksi concurrent, ada yang transaksi jangka panjang, ada transaksi yang sedang akan dijalankan, ada konsensi. Nah, itu semua ditransfer dari India Belanda kepada Republik Indonesia. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Yaitu menasionalisasikan. Jadi membatalkan sebagian dari Konferensi Meja Bundar. Siapa yang menasionalisasi? Ya, pemerintahan setelah penandatangan ini. Yaitu yang mengeluarkan adalah Presiden Soekarno yang menggembus-gembuskannya, sehingga DPR, MPR Indonesia, MPRS, DPR Indonesia setuju semua dengan dasar nasionalisme, padahal tidak mengerti bahwa ini concurrent. Maksudnya concurrent, orang tidak mengerti apa artinya concurrent. Itu seperti kalau kamu ya, memiliki pabrik atau perkebunan kelapa sawit yang sudah ada pembelinya dan penjualnya, ada pabriknya, ada pengolahannya, ada subkontraktornya, ada buruh-buruhnya dan semuanya. Mereka semua itu bekerja. Walaupun transfer dari kekuasaan di atasnya, misalnya terjadi akuisisi dari perusahaan lain, mengambil perusahaan ini, tetap yang ini tetap jalan. Kenapa? Karena ini tetap berjalan ini. Harus tetap berjalan supaya terjadinya yang dibilangnya kesinambungan. Nah, itu yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yaitu apa? Pengambil alihan, pemecatan secara paksa semua perusahaan-perusahaan, sampai perusahaan-perusahaan yang dibilangnya bukan pribumi, mereka mengatakannya bumi putra dan sebagainya, itu mengambil alih. Padahal mereka itu tidak berpengalaman. Atas nama nasionalisme lah mereka mengambil. Lalu setelah itu kan uang Indonesia jatuh nilainya, orang tidak percaya, takut. Takutnya kenapa? Takutnya kita menjadi negara komunisme. Memang kita nggak akan mengatakan, oh kita nggak mau jadi komunisme, kita mau jadi nasionalisme. Iya,
nasionalisme bisa menuju kepada yang dibilangnya komunisme, karena Indonesia dari dulu adalah satu negara. Waktu Indice Hollander dikatakan sekarang Indonesia itu adalah negara yang berhubungan dengan siapapun, seperti Singapura. Cuma Indonesia itu besarnya 1000 kali lipatnya Singapura dan Hong Kong. Itu besarnya Indonesia. Kita berhubungan dengan siapa saja, mau bajak laut kek, mau penjahat kek, mau rampok kek, mau Cina kek, mau Korea kek, Jepang kek, Thailand, Kamboja, Vietnam, Inggris, Sri Lanka, Papua Nugini, Australia. Kita berhubungan dengan siapa saja. Oleh karena itu waktu itu kita punya apa? Kita punya value, mata value-nya itu sama, karena kan transfer itunya apa, de facto dan de jure-nya dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Indonesia adalah jelas sekali bahwa Indonesia menerima hutang-hutang yang ada, kan gitu, hutang yang sudah ada terjadi waktu Hindia Belanda. Jadi hanya transfer kekuasaannya aja, kepemimpinannya dalam bangsanya, bukan direvolusikan semuanya. Nah, itu yang dibilang nasionalisme. Akhirnya apa? Kebablasan. Sehingga apa? Semua perusahaan-perusahaan, ya kan, yang tadinya ada berhubungan dengan perusahaan seperti perusahaan oil, perusahaan cengkeh, perusahaan kopra, perusahaan perkebunan, semua dibatalkan. Utang-utangnya semua dibatalkan, ya kan? Dengan alasan kita juga dengan Belanda tidak memberikan Irian Jaya kepada Irian yang dibilang dulu Hollandia, ibu kotanya itu sekarang disebut Jayapura. Alasannya itu selalu, ya kan, sehingga terjadilah tarik menarik. Oleh karena itu kita membuat semua perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil, yang keturunan Indice Hollander, orang-orang yang Belanda lahir di sini, itu diusir semua. Mereka tidak mau pulang ke Belanda. Untuk apa pulang ke Belanda? Karena mereka bukan orang Belanda, mereka orang Indice, orang Hindia Belanda. Banyak orang nggak mengerti. Seperti orang Amerika diusir pulang ke Inggris, mereka bukan orang Amerika. Orang Amerika bukan orang Inggris, adalah orang-orang Inggris yang tinggal dan besar lahir di Amerika. Oleh karena itu, Freeport itu adalah PMA pertama yang nggak bisa dibatalkan kecuali perusahaan itu yang mengundurkan diri, kan gitu. Nah, semua PMA seperti Chevron kembali lagi ke Indonesia, ya kan, karena sudah tidak ada lagi standar oil, nah, udah diganti, udah dipecah-pecahkan oleh pemerintah Kongres Amerika. Jadi tidak ada lagi Rockefeller family menguasai satu perusahaan. Jadi perusahaan harus dipecah-pecah, gitu. Nah, semua khususnya minyak, pertambangan, gas, bumi, itu semuanya itu mengikuti skema PMA yang ini, di mana tidak ada lagi kebijaksanaan. Misalnya pemerintah yang berikutnya itu bisa membatalkan. Itu untuk mencegah terjadinya nasionalisasi. Gitu. Nah, ya, sehingga skema yang dibuat di Indonesia itulah yang diterapkan di Cina. Pelan-pelan yang disebut Operation Gabriel. Tapi kita bisa ngomongin Operation Gabriel sama datang, ya kan? Nah itu PMA itulah yang akhirnya membawa misalnya seperti Krakatau Steel, Vail, Lumberger, yang terbaru Halliburton, ya kan? Chevron, Shell, British Petroleum, dan masuklah perusahaan-perusahaan Jepang seperti Toyota, Daihatsu, Tatsumi. Itu mereka masuk ke Indonesia 70-an. Nah, karena itu terjadilah peristiwa Malari soal dumping perusahaan-perusahaan Jepang itu. Tunggu dulu, waktu itu kan Freeport ditandatangani tahun 67 ya?
Sementara Papua masuknya tahun 69. Berarti waktu itu penandatanganan Freeport itu sebelum Papua masuk Indonesia ya. Belum. Makanya dia nggak bisa digunakan undang-undang Indonesia. Bisa tetap, cuma yang dikatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan itikat yang baik bahwa setiap ada pergantian rezim dan sebagainya itu tidak lagi membuat nasionalisasi satu perusahaan. Yang terjadi makanya disebut order lama. Order yang lama itu bukan karena ordernya lama, bukan. Kenapa yang dibilangnya the New World Order, order baru, New World Order gitu. Itu order baru dan order lama itu perbedaannya itu hanya yang paling mendasar itu adalah dari penanaman modal dan cara kita berbisnis dengan orang-orang lain di dunia. Kembali lagi kita seperti dulu, seperti zaman kejayaannya Indonesia di zaman Hindia Belanda, di mana kita berdagang dengan siapapun, yang mau berdagang dengan kita secara fair. Jadi kita dihargai.